Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanihi ila yaumil wa ba'du. Baik. Rekan-rekan guru sekalian, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi ya, bermuhajahah di pertemuan kedua ya dari pelatihan kita merancang kurikulum integratif ya. Dan alhamdulillah juga tidak lupa kita bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan. Dan juga sebelum kita mengawali aktivitas kita pada siang hari ini, kami mengingatkan kepada kita semua, kita luruskan niat semata-mata mengharap ridho Allah, karena seluruh amal itu tergantung pada niatnya. Jangan sampai niatnya hanya karena diminta atau diperintahkan oleh WC, maka saya datang gitu ya. Nah, jadi tidak dapat pahalanya. Tapi kemudian kalau kita niatnya adalah thalabul ilmi, ya untuk meraih ridho Allah, meraih kemudian ilmu yang bermanfaat untuk kita gunakan sebagai seorang muallim, maka insya Allah inilah yang harus kita luruskan niatnya ya. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau nanti ya, dan juga digolongkan menjadi orang-orang yang bisa berjumpa dengan Nabi kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati mudir kita ya Ustaz Dr. Muhammad Bakir SMA, kemudian kepala sekolah SMP SMA, kemudian juga para guru, tim kurikulum dan yang lain-lain. Ya mudah-mudahan masih semangat ya. Ada yang udah ngantuk ini? Pada puasa semua? Alhamdulillah. Ada puasa setengah hari ya? Ya, nggak masalah Ustaz ya. Ustaz makin insya Allah puasa, Ustaz ya. Alhamdulillah. Baik. Oh gitu. Ya ini out of the record lah ya. Nanti kita skip ya. Baik, kita masuk ke pertemuan kedua tentang tujuan rancangan ya. Kalau pekan lalu kita bahas apa? Ada yang masih ingat judulnya? Ustaz? Paradigma. Ya. Paradigma ya, untuk kemudian membangun kurikulum integratif. Nah, kalau sekarang tujuan rancangannya. Ini kita sedikit flashback kembali ya. Jadi kurikulum ya atau manhaj itu cakupannya 4 item ya. Jadi apa itu kurikulum? Ini minggu lalu sudah kita bahas ya. Ya, definisinya apa, cakupannya apa sudah kita bahas. Kemudian untuk siapa kurikulum dibuat? Subjek dan objek kurikulum ini siapa kemarin? Manusia ya, manusia. Kemudian mengapa kurikulum itu dibuat? Nah, ini nanti ada latar belakang dan tujuannya ya. Nah, ini akan kita bahas pada hari ini insya Allah. Dan nanti di pekan-pekan berikutnya bagaimana merancang kurikulum itu dalam kaitannya membangun dan mengimplementasikan kurikulum. Nah, untuk siapa kurikulum dibangun? Ya, kurikulum dibangun tentu untuk yang namanya manusia. Nah, manusia ini adalah makhluk ya, atau katakanlah materi yang khas. Dia punya 2 kebutuhan ya, satu kemudian jasmaninya dan yang kedua adalah nalurinya. Ya, ini kemudian kita sudah bahas ya pekan lalu ya, dan pasti manusia itu tidak akan bisa terlepas dari ini. Nah, bedanya adalah manusia memiliki kebutuhan ini, baik itu jasmani maupun naluri ya, dan juga harus dipenuhi ya. Adapun misalnya yang membedakan manusia dengan
makhluk yang lainnya, katakanlah kalau yang zahir hewan gitu ya, itu adalah pada materi berkreasinya. Di situ ada akal, dia berpikir, dia memahami. Inilah yang membedakan manusia dengan hewan atau katakanlah binatang. Misal untuk memenuhi kebutuhan jasmani dia gunakan akalnya, maka akal ini nanti ada pemahaman yang dimiliki. Nanti kita bahas pada slide berikutnya. Memenuhi kebutuhan nalurinya, ya, dia punya akal, bagaimana dia cara melestarikan jenisnya, menjaga eksistensinya, mengagungkan sesuatu ini yang akan nanti kita akan lebih jelaskan lagi di materi ini. Nah, dan juga tidak kita lupakan bahwa manusia itu ya ada hakikatnya, bahwa dia itu tercipta bukan dengan sendirinya, tetapi adalah diciptakan. Diciptakan. Siapa yang menciptakan? Karena kita kemudian sudah bahas juga kemarin bahwa yang menciptakan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, maka sebagai materi ciptaan, kita jelas sudah membahas kemarin siapa yang menciptakannya. Allah. Untuk apa diciptakan? Ya, sebagai Abdullah dan Khalifatullah. Dan apa konsekuensi dari ciptaan tadi, penciptaan tadi? Nah, berarti terikat dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang akan kita kembangkan sehingga kurikulum itu dibangun dalam rangka ini, bukan daripada selainnya, baik itu yang sifatnya diniyah maupun yang kemudian umum, itu semuanya adalah untuk manusia, dibangun untuk manusia ya mencapai visi dan misi penciptaannya di bumi, ya, di muka bumi ini. Nah, kesimpulannya materi minggu lalu apa yang bisa kita kemudian rangkumkan? Pertama adalah ya, materi berkebutuhan ini ada pada kita dan juga ada pada hewan, termasuk juga binatang. Ada ya hewan atau binatang. Nah, bedanya adalah apa? Ya, di materi berkreasinya. Jadi manusia menggunakan akalnya untuk memahami segala sesuatu, dan dari pemahaman itu dia akan memenuhi kebutuhan jasmaninya atau hajatul uluhiyah dan juga nalurinya ini tadi. Nah, apa kemudian landasan manusia tadi memutuskannya? Maka yang memutuskan manusia untuk bertindak atau berperilaku adalah kemudian pemahamannya, informasi yang dia peroleh. Nah, kalau dalam Islam kita mengenal namanya maklumat sabiqah, ya, pemahaman terdahulu, informasi terdahulu. Nah, jadi seluruh aktivitas manusia itu dalam rangka memenuhi kebutuhan ini, ya. Belajar, bekerja, dan aktivitas lainnya, baik itu kebutuhan jasmani maupun nalurinya, itu dalam rangka memenuhi kebutuhan. Nah, adapun kemudian dalam memenuhi kebutuhannya itu bergantung pada apa? Pada pemahamannya. Ya, tentang standar baik buruk, terpuji tercela, manfaat rugi, halal haram, dan lainnya. Misal ya, ada dua jenis mobil, katakanlah ada di antara kita mau beli mobil ini, dua jenis mobil. Satu harganya 700 juta. Satunya lagi harganya 1 miliar. Nah, bedanya adalah ya 700 juta ini membelinya itu harus cash, misalnya. Nah, yang 1 miliar tadi boleh dicicil, ya, tapi kemudian harus dengan ribawi. Artinya kita ada tambahan dari akad utangnya, itu ada tambahan, ya. Maka nanti kita punya akal, kita kemudian punya pemahaman, kita akan pilih yang 700 juta atau 1 miliar ini. Tergantung pemahaman masing-masing. Yang pertama misalnya itu lebih murah, tapi harus cash. Oh, nggak sanggup saya cash ini. Maka saya beli yang plan B-nya tadi, mobil B tadi. 1 miliar memang harganya, tapi boleh nyicil. Cuman nyicilnya ada ribanya misalnya. Cuman karena pemahaman dia, nggak apa-apa lah. Namanya juga pihak dealernya mau untung gitu. Maka saya pilih yang B. Itu berdasarkan apa? Pemahaman ya. Padahal kan nggak boleh. Ya, riba itu jelas haram. Kata Allah, ya wa halallahu bai'a wa harama riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba misalnya. Nah, itu dari mana kemudian dia bisa berkeputusan seperti itu? Dari pemahamannya. Nah, kaitannya dengan pendidikan, ya, baik buruk, terpuji tercela, manfaat rugi, halal haram, inilah yang harus kemudian kita tanamkan kepada anak didik. Ini yang kita tanamkan. Nanti kita akan lebih jelaskan lagi asal mulanya itu seperti apa. Nah,
Kemudian yang ketiga, adapun pemahaman tersebut itu terbentuk dari informasi terdahulunya yang ia peroleh tentang standarisasi segala hal dalam kehidupan. Nah, makanya rekan-rekan sekalian dimulakan Allah, kalau kita membahas tentang yang namanya at-tafkir, aktivitas berpikir, ya, anak itu kan ketika lahir dia nggak punya informasi, iya kan? Kita bahas kemarin sudah hadisnya bahwa kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu lahir dia dalam fitrahnya. Tidak ada yang langsung tiba-tiba jadi Albert Einstein gitu ya, sepintar Albert Einstein. IQ-nya bisa jadi mungkin nanti besarnya IQ-nya tinggi, tapi tidak ada langsung tiba-tiba pintar, jenius gitu. Ya, maka kita tanamkan yang namanya ilmu. Kita tanamkan informasi. Nah, informasi itu dia dapat dari apa? Dari fakta, ya. Ya, dari realitas, ya, dari wakil. Dia dapat. Nah, informasi tersebut itu diindra, ya, ihsas, diindra oleh manusia ini tadi. Ya. Kemudian kita bertanya nanti, misalnya, jadi dulu Nabi Adam alaihissalam, siapa yang pertama kali memberikan informasi kepada beliau? Jawabannya Allah, dan Allah abadikan itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa 'allama Adama asma'a kullaha. Jadi yang pertama sekali memberikan informasi ya kepada Nabi Adam alaihissalam itu adalah Allah langsung. Allah langsung yang mengajarkan. Seluruh nama-nama benda diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi fakta, menjadi wakil tadi kepada kepada Nabi Adam alaihissalam. Nah, diindra oleh kemudian panca indranya, ya. Panca indera kita ya kita tahu semua ya, ada 5 ya. Ya, yang paling sering digunakan itu ada 3 kata pakar psikologi, mata, telinga, dan apa satu lagi? Mulut, hidung. Mulut, ya. Mata, telinga, dan mulut. Oke, baik. Jadi penginderaan, diindra, ihsas. Nah, bayangkan anak kita dari kecil, anak-anak didik itu dapat faktanya yang buruk-buruk. Kira-kira besarnya mungkin nggak baik? Logikanya sederhana aja. Anak-anak itu dapat pendidikan di rumahnya itu buruk, di sekolah buruk, di masyarakat buruk. Itu kan 3 fungsional pendidikan yang kita pernah diskusikan ya. Nah, mungkin nggak jadi baik. Fakta tadi itu akan dia indra dan itu menjadi pemahaman. Menjadi standar bagi dia dalam beraktivitas. Nah, maka yang menjadi tugas guru itu yang pertama memang adalah memberikan pemahaman yang baik. Nah, pemahaman itu diindra bisa melalui lisan kita. Kita ngomong, dia dengar, dia paham, ya kan? Kedua, dari perilaku kita. Kita melakukan sesuatu, dia lihat, masuk ke otaknya, dia paham. Maka itu akan jadi standar dia. Nah, maka kita harus memang memastikan perkataan kita, perbuatan kita itu memang sesuai dengan, ya kalau kita di pondok ya sesuai dengan Islam. Di luar dari pondok ya juga harus sesuai dengan Islam gitu ya. Nah, itu akan menjadi fakta bagi dia, diproses ya oleh otak ya. Otaknya kemudian memproses informasi tadi ya menjadilah informasi sebelumnya, menjadi pemahaman maklumat sadiqoh ya kepada si anak ini. Nah, poinnya itu ini sebenarnya. Sehingga apa yang harus kita lakukan rekan-rekan sekalian, kita harus memastikan ilmu yang kita sampaikan itu betul-betul sesuai dengan Islam. Makanya kan kata Nabi itu ya bahwa beliau itu adalah mu'alliman muyassiran. Dia adalah guru pendidik yang memudahkan anak-anak untuk mempelajari ilmu, bukan mempersulit tapi mempermudah. Nah, sehingga ilmu itu mudah diserap oleh kemudian para sahabat ridwanullah ajmain. Nah, dari proses inilah berarti ada 4 nih, ada 4 faktor. Harus ada faktanya, harus ada kemudian panca inderanya, kemudian ada otaknya. Ada anak nggak punya otak, ada ya, yang kemudian katakanlah gangguan jiwa dalam tanda kutip. Ada otaknya tapi tidak berfungsi. Maka bisa nggak dia berpikir? Bisa nggak dia memahami? Nggak jelas standar benar salahnya nggak ada. Atau misalnya kita punya otak ya, indranya kita lengkap. Ya, tapi kita nggak pernah lihat faktanya. Ada orang Arab misalnya datang ke Batam,
orang Arab datang ke Batam, kita ajak ke Barelang, nggak pernah kita kasih tahu ini nama jembatannya apa. Terus kita tanya, ya Syekh, ini nama jembatannya apa? Sampai mati pun dia nggak akan bisa jawab ini jembatannya apa, kecuali buka Google. Kenapa? Karena informasi sebelumnya dia belum pernah dapatkan. Nah, lucunya itu begini, ada anak-anak usia 4 tahun, 5 tahun buat salah, kita marahi. Sering nggak begitu? Ya di luar sana lah, nggak kita ya. Ada anak-anak ya buat salah terus dimarahin orang tuanya. Padahal anak tadi belum dapat informasi sebelumnya tentang itu. Nah, siapa yang salah kira-kira? Orang tuanya. Karena informasinya belum ditanamkan. Kadang udah ditanamkan pun besok lupa. Kan gitu ya. Besoknya lagi ditanamkan lagi lupa. Ya, ada yang cepat nangkap, ada yang mungkin lupa. Nah, disitulah perlu kesabaran, keikhlasan dari seorang muallim, seorang guru tadi, untuk menanamkan betul-betul agar ini menjadi pemahaman. Nah, ya, maka fakta itu terkait nanti dengan konten kurikulum kita. Konten kurikulum yang kita ajarkan kepada anak-anak tadi itu akan menjadi apa? Menjadi maklumat bagi dia. Maklumat sabiqah tadi diproses oleh dikirim melalui panca indera, masuk ke otaknya, diproses oleh otak jadi pemahaman. Nah, maka kalau kita tanamkan fakta yang salah, contoh-contoh yang salah, ya, keteladanan yang salah, itu akan menjadi maklumat. Nah, itu salahnya. Ya, maka kemudian kita harus memastikan rekan-rekan ininya betul-betul kita pastikan yang baik, yang benar gitu. Nah, akan menjadi pemahaman, menjadi al-fahmu. Nah, pemahaman inilah nanti yang akan menjadi miqyas amal, atau katakanlah tolak ukur atau kriteria atau standar perbuatannya dia. Nah, sehingga nanti ujung-ujungnya jadi apa? Ya jadi amal. Maka kalau kita lihat ya, setiap perbuatan itu pasti didasarkan dari pemahamannya. Nggak mungkin ya pemahamannya baik, biasanya ya pemahamannya benar, perbuatannya itu misalnya salah. Kalaupun salah pasti dia istighfar. Kenapa? Karena dia tahu itu salah. Ya astagfirullahaladzim, salah. Ya, atau katakanlah perlu pembiasaan. Nah, tapi kalau sudah fakta yang diberikan ya, atau mungkin bahasa lain kita, ilmu yang kita sampaikan itu keliru, maka ujung-ujungnya perbuatannya juga akan keliru. Contoh nih, kita kasih contohnya. Ya, pemahamannya. Orang tua yang menyekolahkan anaknya di sekolah umum. Ini tergantung pemahaman. Kenapa dia pilih umum? Kenapa nggak pilih pondok? Pasti tergantung pemahamannya. Kedua, orang tua menyekolahkan anaknya di pondok pesantren. Tergantung pemahamannya. Apa pemahamannya? Kira-kira apa pemahamannya? Ustaz Imam, apa kira-kira pemahamannya, Ustaz? Kenapa kok ada orang milih pondok, ada milih sekolah umum? Orang tua, ya. Kalau antum seandainya punya anak, antum memasukkan ke pondok ke sekolah, kira-kira pilih mana? Pondok atau sekolah umum? Oke, alasannya kenapa? Karena supaya menjauhi contohnya pergaulan bebas. Oke. Kriminal. Apa lagi, Ustaz? Cukup, 2. Itu berarti pemahamannya Ustadz Imam. Betul ya? Ya. Nah, jadi kalau misalnya ada yang lebih orang tua yang memilih sekolah anaknya tadi di sekolah umum, ya berarti pemahamannya mungkin ya di sekolah umum mungkin lebih baik misalnya menurut dia, atau jenjang karirnya lebih jelas misalnya, atau katakanlah sekolahnya favorit misalnya. Itu tergantung pemahaman. Sudah balik, sehat, muslim, namun tidak sholat. Ini bergantung pemahaman. Ya kan? Ya kita nanti bahas imannya nanti ya. Tapi ini kita bahas tentang faktanya dulu, pemahamannya dulu. Pasti karena pemahamannya. Berarti menurut dia sholat itu nggak wajib. Ya kan? Ini kita bahasnya sholat 5 waktu ya, bukan sholat sunnah ya. Nah, ada juga yang sudah balik, sehat, muslim, dan selalu sholat 5 waktu. Berjamaah lagi gitu. Maka ini tergantung pemahamannya. Ya mudah ya. Makanya kan di dalam raport ya, masih zaman ya raport ya. Kalau sekarang masih ada raport ya. Ada penilaian quantity, ada quality ya kan. Quantity itu angka ya, kognitif itu biasanya masuknya di quantity. Ya, tapi kalau sudah quality cukup
ya apa baik ya, sangat baik dan sebagainya itu. Dua-duanya digabungkan untuk bisa melihat nilai secara umum, walaupun tidak menggambarkan 100% lah, tapi nilai secara umum tentang kualitas anak ketika di sekolah. Nah, setidaknya begitulah cara kita saat ini di dunia pendidikan untuk kemudian menstandarisasi pemahaman seorang siswa, gitu ya. Nah, kalau dalam Islam ada nggak kira-kira ya misalnya profesor ini udah guru besar tapi nggak sholat, Muslim padahal ada. Ya, ada nggak misalnya tamatan katakanlah belum sarjana, tapi masya Allah sholatnya tepat waktu, ya kemudian dia rajin dakwah, ya, termasuk kemudian sering bergaul dengan masyarakat. Itu tergantung apanya, pemahamannya. Nah, yang satu pendidik, yang satu katanya terdidik, yang satu lagi tidak terdidik. Kan mindset kita begitu. Padahal belum tentu yang cuman tamatan SMA atau SMK tadi tidak terdidik. Karena pendidikan itu jangan hanya dipersepsikan di sekolah. Itu kelirunya. Pendidikan itu bukan hanya di sekolah. Ya, tapi juga di mana? Yang kedua, di rumah. Ketiga di masyarakat. Nah, tiga-tiga ini, fungsional pendidikan ini harus kemudian betul-betul juga paham tentang bagaimana pendidikan di dalam Islam. Nah, itulah salahnya kalau saat ini memang kita tidak bisa menjangkau khususnya yang masyarakat. Tapi insya Allah karena kita pondok, kita bisa setidaknya ya selain kita mengupgrading kawan-kawan, rekan-rekan guru, kita juga bisa mengupgrade atau menjangkau dari pihak orang tua. Dengan apa? Dengan pelatihan atau katakanlah dengan ketemu dengan wali santri. Ya sebulan sekali saja. Rencananya yang raport bulanan itu apa penilaian bulanan 3 bulan sekali ya, lebih padatkan lagi ya. Nah, apalagi pemuda muslim berpacaran misalnya bahkan berzina, ini tergantung apa pemahamannya. Pemuda muslim memilih menikah dan menjauhi pacaran, tergantung pemahamannya. Guru membentak dan memarahi siswa di kelas, tergantung pemahamannya. Kalau tidak dimarahi nggak bisa nurut Ustadz, kata siapa? Kan gitu ya. Makanya nanti banyak tuh metodenya, metode hypnoteaching lah, metode belajar menyenangkan lah, metode nabawiyah lah, banyak tuh. Ya. Nah, sebaliknya ada guru menasehati dengan santun kepada para siswa, diajak berpikir siswanya tadi, ya, sehingga tidak sampai marah. Itu tergantung pemahamannya juga. Jadi pemahaman itu sangat penting. Ya. Kalau kita lihat rekan-rekan sekalian ya, sekolah-sekolah Islam yang maju baik di Batam maupun di luar Batam, itu pasti rutin mengupgrade kemampuan atau knowledge para guru-gurunya. Itu pasti. Silahkan cek. Tapi kalau misalnya lembaga-lembaga sebaliknya, ya itu pasti jarang. Kadang kalau dari dinas baru gitu ya, setahun sekali. Itu pun materinya materi tahun lalu. Nggak ada upgrade-nya. Sama juga yang ini juga, sampai kemudian si peserta lebih hafal daripada si pembicara gitu ya. Yang ini lagi materinya. Ya, jadi kita perlu belajar. Karena pembelajar itu memang adalah salah satu karakter guru. Karena dia mengajar. Seorang yang mengajar dia harus pembelajar, gitu ya. Nah, termasuk guru ini. Ya, maka dia harus terus belajar. Tidak mau belajar sebab merasa sudah pintar dan bisa. Ini tergantung apa? Pemahaman. Giat belajar sebab menganggap ilmu itu adalah kebutuhan. Tergantung pemahamannya. Jadi semua tergantung pemahaman. Nah, masalahnya pemahaman anak-anak kita atau mungkin pemahaman kita rekan-rekan sekalian, dua saja pembimbingnya. Satu namanya wahyu. Ya kan? Dari Quran, dari hadis. Itu pemahaman yang membentuk itu ilmu atau katakanlah sumber rujukan ilmu kita yang membentuk pemahaman kita. Kedua, selain wahyu, perkataan manusia, perkataan orang. Kalau misalnya buku, yang satu baca Quran, yang satu lagi baca komik, itu membentuk pemahamannya. Ya, apalagi kalau misalnya bisa bahasa Arab, dia bisa baca Quran itu plus tafsirnya, ya. Masya Allah, itu pasti pemahamannya juga lebih jos. Ya, nah itu. Jadi pemahaman ini yang kemudian sangat kita harus pastikan pemahaman-pemahaman yang baik, yang bersumber dari wahyu. Nah, maka apa tujuan merancang kurikulum itu?
Ya, yang pertama adalah merealisasikan tujuan penciptaan manusia. Maka pemahaman apa yang kita berikan kepada anak-anak kita untuk merealisasikan tujuan ini? Apa tujuan manusia? Kemarin kita bahas pertama sebagai Abdullah, ya hamba Allah Ta'ala. Yang kedua adalah sebagai khalifah fil ardh, sebagai wakil Allah di muka bumi. Ya, bayangkan ya, khalifah fil ardhnya mabuk-mabukan. Ya, apalagi kena judol, ikut judol gitu ya. Ya, atau yang lain-lain lah, yang banyak lah bisa dilihat di di berita gitu ya. Bayangkan khalifah fil ardhnya begitu, maka apa yang terjadi? Ya dunianya pun udah siap-siap gitu. Kalau bahasa hadisnya kan, ya Allah kalau engkau bolehkan aku menggulung manusia-manusia ini, sudah digulung gitu ya. Tapi karena Allah tahan gitu ya, karena ada orang yang belajar ilmu, ada orang yang berdoa, masih ada orang yang berdakwah, maka Allah tahan gitu ya. Apalagi misalnya Abdullahnya nggak ada yang sholat misalnya, hambanya nggak ada yang sholat, ya banyak tuh kisah-kisah para nabi, ya itu hamba Allah juga namanya, ya yang kemudian sudah didakwahkan oleh para nabi, tetap juga nggak mau, tetap membangkang kepada Allah, tidak mau kemudian bersyahadat gitu kira-kira ya. Maka apa yang Allah lakukan kepada hamba-hamba ini? Ya, Allah turunkan azab gitu ya. Maka kita harus memastikan bahwa hamba Allah dan khalifatullah ini betul-betul tertanam pemahamannya, ya terbentuk kemudian tujuannya pada diri kita, guru-guru di UIC, termasuk kemudian juga tenaga kependidikannya, ya, dan juga kepada para santri-santri kita, pada anak-anak kita yang Allah titipkan, ya, wali santri titipkan kepada kita untuk kemudian kita didik. Nah, kemudian kedua, tujuan merancang kurikulum integratif itu adalah untuk memastikan tumbuh kembang manusia. Di dalam Islam itu cuma dua saja, prabalik, balik. Ya, prabalik itu pada usia sebelum taklif, apa konten pembelajarannya, bagaimana metodenya. Nanti itu ada pembahasannya sendiri. Kemudian setelah balik, setelah taklif, sudah kemudian mukallaf dia, sudah terbebani hukum dia, sudah tercatat pahala dosanya, maka bagaimana kemudian konten kurikulumnya diajarkan kepada anak ini. Nah, kemudian terkait dengan pemikiran manusia untuk mewujudkan satu peradaban manusia atau hadharah, ya. Nah, Islam itu sudah menjelaskan bagaimana sejarah bangsa Arab yang itu dulunya jahiliyah, ketika sudah mengenal Islam menjadi peradaban yang luar biasa. Nah, ini kan peradaban, hadharah, ya kan, peradaban yang luar biasa, yang bahkan yang awalnya Romawi dan Persia itu nggak tahu sama sekali, bahkan tidak melirik, ya, berubah ya 180 derajat ya. Ketika kemudian Islam itu sudah diterapkan betul-betul di Madinah, ya, dari Yastrib diubah namanya ke Madinatul Munawwarah, ya, kota suci yang bercahaya. Nah, kemudian nanti kaitannya dengan sarana fisik manusia. Ini terkait dengan pemahamannya. Kalau di kita kan asik jalan tol terus yang dibangun, padahal nggak butuh, tapi asik jalan tol terus yang dibangun. Nah, itu dari pemahaman mereka. Itu dari pemahaman. Di dalam Islam yang dibangun misalnya sekolah-sekolah, kampus-kampus, yang dibangun adalah fasilitas-fasilitas itu dibuat gratis, diberikan gratis. Dari mana asalnya? Dari pemahamannya. Ya, jadi semua kemudian itu terkandung dalam bagaimana kita merancang kurikulum, apa yang kita ajarkan kepada anak-anak kaum muslimin. Barulah kemudian keempat, kepentingan ideologi manusia, ya. Ya, ini ada 3. Kalau Islam landasannya adalah tauhid, ya. Kenapa dia belajar? Kenapa kita belajar? Anaknya Ustadz Imam lagi. Ustadz Imam, kenapa antum kuliah? Kenapa kuliah lagi? Pasti jawaban kita biasanya, ya, jawaban-jawaban yang kadang jarang melibatkan Allah, kadang jarang. Kenapa kita belajar? Karena pengen pintar, ya kan? Pengen cerdas, biar dapat nanti kalau udah makin pintar kan, insya Allah dapat kerjaan lebih layak, lebih bagus, ya kan? Kenapa misalnya yang lajang-lajang, kenapa pengen menikah? Ya biar dapat jodoh,
biar dapat pasangan. Itu sangat jarang kita melibatkan Allah. Padahal kita itu hidup untuk Allah. Kita belajar, kita mengajar itu untuk Allah. Kita ngajarkan anak-anak santri itu untuk apa? Untuk Allah, bukan untuk anak-anaknya. Kita baik lisan kita kepada orang tua santri. Orang tua santri misalnya komplain segala macam, atau katakanlah berkata-kata yang baik kepada kita tentang UIC. Kita membalasnya. Respon kita itu karena siapa? Karena orang tuanya atau karena Allah? Harusnya karena Allah, maka dia dapat nilai ibadah. Jadi kalau semuanya karena Allah pasti nggak lelah. Walaupun lelah tapi lillah. Ya. Walaupun lelah tapi lillah. Nah, ini yang harus kita tanamkan. Jadi kalau misalnya diajak Ustaz Bakir rapat tengah malam, siap Ustaz ya. Kenapa? Lillah gitu ya. Yang penting ada snacknya, ada konsumsi ya kalau konsumsi. Iya. Jadi itu kadang kita lupa, atau kadang sering lupa lah ya. Ya, makanya kan memang yang bersyukur kepada Allah itu sedikit ya, qalila ya, sedikit saja mereka yang bersyukur. Nah, oke, kita lanjut ya. Yang kedua, kepentingan kapitalis. Nah, kapitalis itu landasannya sekuler ya, pemisahan agama dari kehidupan ya, fasludin anil haya, dipisahkan. Ya, kalaupun mau belajar agama ya satu minggu sekali cukuplah, dua jam pelajaran, gitu kan ya. Nah, nggak usah pakai kurikulum integratif lah, pelajaran agama, sisanya ya kurikulum macam-macam lah ya. Nanti ini di video kan. Kemudian apalagi yang ketiga, komunisme. Nah, ini sudah sudah lewat gitu ya, landasannya apa? Materialis ya. Nah, ini nanti kita kirim filenya insya Allah seperti biasa di grup majelis guru. Nah, kita lanjut. Insya Allah sebentar lagi sih selesai. Nah, maka ketika kita berbicara, seandainya nih nanti kurikulum integratif kita sudah siapkan, maka bagaimana target kita ya, atau sampai di mana titik penguasaan materi tadi kepada anak didik, sampai di mana? Nah, ini juga harus kita pahami dengan benar ya. Jadi jangan cuma sekedar paham habis itu selesai, bukan. Nah, ini kita bahas tentang alurnya. Untuk bisa menguasai sebuah ilmu, maka yang pertama apa, Ustazah? Untuk bisa menguasai sebuah ilmu, apa yang pertama kali kita lakukan? Bersihkan niat. Oke. Ada lagi? Ustazah ini tadi bersihkan niat. Apa yang kita lakukan pertama sekali ketika ingin menguasai sebuah ilmu? Berkorban. Apa yang mau dikorbankan kan? Waktu, harta benda, dan apa lagi? Banyak baca, atau ya. Yang pertama sekali ngapain? Belajar. Kelihatan nggak ya? Nah, kalau mau menguasai sesuatu, apa yang kita lakukan pertama sekali? Ya belajar. Makanya kemudian wahyu pertama yang Allah turunkan dalam Al-Quran itu memerintahkan kita untuk belajar, ya kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, bukan sekedar belajar, tapi belajar bismi rabbikal ladzi, ya, dengan menyebut nama Tuhan. Jadi memang ketika belajar, tadi kata Ustazah ini, ya niatnya itu memang harus lurus karena Allah Ta'ala. Ya. Jangan selain Allah. Jadi bukan perkara ilmu itu banyak atau sedikit, tapi yang pertama itu benar kemudian niat kita belajarnya karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala, termasuk ketika mengajar. Nah, jadi mulai hari ini kita pelan-pelan, insya Allah mengajar itu bukan karena jamnya sudah masuk, bukan, atau kata ya, tapi karena siapa? Karena Allah. Ya. Mohon maaf ya Ustaz ya, Anda tahu di sini banyak lebih alim, tapi karena posisinya kita nyampaikan, nah jadi ini sambil ini aja ya, sharing-sharing ya. Ini banyak guru-guru kita di sini, Pak Kiai kita ini ada beberapa kiai di sini. Oke. Nah, cukupkah kemudian belajar ya? Ya tentu tujuan dari belajar itu tadi niatnya karena Allah, tujuannya adalah untuk memiliki ilmu ya, agar memiliki ilmu ya. Nah, ilmu itu memang tidak cuma sekedar tahu Ustaz, tapi sampai al-fahmu, sampai paham.
Ya, makanya ketika Nabi mengatakan thalabul ilmi faridotun, ya, menjadi wajib dia ala kulli muslim, ya tentu kemudian karena ilmu itu nanti kaitannya dengan amal. Jadi bukan cuma sekedar tahu. Ada orang ngajak ngobrol kita, ya, ayo sholat, mas, ayo sholat ke masjid. Terus si masnya tadi bilang udah tahu. Apa cukup? Udah tahu? Enggak kan? Tapi harus kemudian ya, dia juga harus sampai paham, dia harus juga ikut sholat harusnya. Itu tipe 2. Nah, tapi pemahaman itu juga, ilmu itu juga tidak hanya sampai sebatas al-fahmu, tapi lebih tinggi menjadi faqih. Dari paham menjadi faqih. Ya, tafaqahu fid din. Dikuasai, bukan cuma sekedar paham, tapi dia menguasai. Nah, ini kalau misalnya di pendidikan, ya ini tingkat berapa nih? Sampai penguasaan ini sampai tingkat berapa nih? Apa istilahnya? Saya lupa nih. Tahu terus apa tuh namanya? Paham terus apa namanya? Kognitif. Level lah ya, level kognitif ya. Kalau menguasai itu sampai level mana dia? C berapa? C6. Sampai C6 ya, Ustaz? Wah. C3. C mana nih yang benar ya? Nah. Oke, baik. Nah, biasanya kita itu gara-gara terlalu banyak ganti kurikulum, ya. Anak-anak itu cuma sampai sini aja. Ya kan? Sampai paham doang ya, biasanya. Bahkan kadang bukunya belum selesai, cuman karena sudah liburan, ya udah liburan ya, Zat. Ya udah, kita pilih liburan. Padahal nggak bisa sampai di situ, harus sampai pada faqih. Nah, ini juga menariknya kenapa kita pakai kurikulum integratif. Nah, faqihnya itu faqih dalam hal apa? Nah, di dalam Islam jelas faqihnya itu adalah faqih kepada Islam. Yang kita pahami itu adalah ilmu-ilmu Islam, Quran dan Sunnah. Bahkan ada para salaf mengatakan ilmu yang bermanfaat itu cuma 2 saja. Ilmu yang bermanfaat, yaitu yang berasal dari Quran dan Sunnah. Selain itu nggak bermanfaat. Ya cuma ilmu, tapi tidak bermanfaat. Kalau kita berpikir secara singkat, terlalu terlalu membatasi sekali misalnya gitu ya. Tapi kalau coba kita kembangkan, memang seluruh ulama-ulama di dalam Islam itu, baik dia menemukan teori apapun lah, Al-Khwarizmi segala macam itu memang landasannya Quran Sunnah. Memang baliknya lagi ke situ dia. Makanya nanti ini target kita bersama, tahfiz, sains, bahasa, khususnya sains, itu bagaimana PR-nya. Beliau bisa kemudian mengajak anak-anak santri itu menciptakan karya sains yang itu memang didasarkan pada Quran dan Sunnah. Ya Ustaz ya? Ya Ustaz Usman ya, insya Allah kalau bahasa udah agak inilah ya, mudah lah ya, untuk bahasa Arab ya Ustaz ya. Tahfiz ya insya Allah bisa. Oke. Nah, ilmu yang dipahami tadi adalah ilmu Islam. Nah, kemudian yang kelima, yang terakhir adalah ilmu tersebut digunakan sebagai bekal akhirat dan dunia. Ya. Dan insya Allah kalau seandainya tadi ya niatnya benar, dia belajar bukan cuma sampai paham tapi sampai faqih, dan ilmu yang dipelajari itu bersumber dari Quran dan Sunnah atau dari Islam, maka itulah bekal terbaik dia di dunia dan di akhirat. Makanya kan apa kata Imam Syafi'i itu? Ya, man arada dunya fa alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi. Apa yang dimaksud di situ? Apakah ilmu falak? Pasti ilmu Islam gitu ya. Paham ya? Insya Allah bisa dipahami ya, ya. Baik. Nah, jadi kita pengennya anak-anak kita itu sampai pada level ini. Kita tanya misalnya, siapa nama santri kita? Ada yang bisa menyebutkan? Salah satu santri siapa Ustaz Imam? Yusuf misalnya. Kita tanya misalnya, Yusuf, kenapa mau belajar olahraga misalnya? Jangan yang agama, kalau agama kan udah pasti lah ya. Atau pelajaran-pelajaran umum, kenapa mau belajar matematika? Ya, karena Allah yang merintahkan belajar. Itu sampai level di situ, kita tinggal gampang aja tuh nyuruh anak-anak mau misalkan belajar apapun, mudah-mudahan mudah. Kenapa? Karena dia sudah tahu niatnya belajar itu karena Allah. Bahkan tidak diminta belajar pun dia belajar.
Nah, harusnya sampai di situ target kita insya Allah ya. Nah, mudah-mudahan Ustaz kita aminkan, mudah-mudahan Allah ijabah, Allah mudahkan ya. Kulul ilmi cendekia jadi lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Oke. Nah, ini sedikit ya kita bahas tentang fungsional pendidikan sampai jam 3 sana. Belum, masih setengah 3 nih. Masih lama ya. Nah, jadi kalau ketika kita misalnya berbicara ya kurikulum itu secara sederhananya adalah perencanaan untuk membentuk standar manusia sesuai misi penciptaannya. Sebagai Khalifatullah dan Abdullah tadi. Maka dalam Islam itu ketika dia masih bayi, nah ini ada foto gambar bayinya Zat. Ini kan lebih banyak siapa yang menjadi muallimnya? Al-Um, ibu ya kan? Nah, maka pendidikannya harus pendidikan Islam. Ya, Imam Syafi'i itu ketika belajar Quran menjadi hafiz, itu yang mengajarkan Quran itu adalah ibunya. Nah, kemudian masuk di jenjang sekolah, sekolahnya pun kemudian mengajarkan kurikulum integratif, saya gitu ya, kurikulum Islam. Ya, kemudian ketika dia kembali ke masyarakat, ketemu dengan komunitas, ya, ketemu dengan katakanlah warga, ya, RT, RW dan sebagainya, itu pelajaran yang dia peroleh pun bernafaskan Islam. Itulah yang disebut sebagai lingkungan ilmu. Lingkungan ilmu ya. Atau bahasa lainnya small Islamic environment. Jadi semacam lingkungan Islam kecil. Nah, inilah yang terbentuk saat itu di Madinah. Yang terbentuk di Madinah. Kita cerita kemarin ya. Dididik di Kutab. Pendidiknya para sahabat, bahkan Nabi misalnya gitu ya, Nabi dan para sahabat keluar dari Kutab, ketemu di masyarakat di Madinah itu, di pasar Madinah misalnya, maka rata-rata di pasar Madinah itu siapa? Para sahabat, baik itu dari kalangan muhajirin maupun ansor. Balik ke rumah, ayah ibunya sahabat dan sahabiyah. Gimana lagi coba nggak tercipta lingkungan ilmu tadi? Maka benarlah kemudian pepatah para ulama itu mengatakan orang di Madinah itu yang baik masuk ke Madinah jadi lebih baik, yang jahat masuk ke Madinah jadi baik. Karena memang nggak ada kesempatan untuk jadi jahat. Nah, bagaimana caranya membentuk itu? Yang pertama ya, bahwa asas yang dibangun ya atas kehidupan mereka itu adalah akidatul Islamiyah, akidah Islam itu yang menjadi asas. Tadi kita sudah singgung, belajar niatnya apa, mengajar niatnya apa, ya kan? Apalagi kemudian ada anak yang salah dinasihati niatnya apa. Insya Allah kalau kita ingat Allah tuh nggak jadi marah. Nggak jadi marah itu. Nah tapi kan itu jarang. Ya seringnya yang teringat langsung. Ya jadi itu yang harus kita biasakan. Itu yang harus kita biasakan ya. Bahwa ketika kita melakukan segala perbuatan kita kemudian terikat dengan apa Allah ya, ada idrak silatu billah ya, ada hubungan kita dengan Allah, kesadaran hubungan kepada Allah. Ini yang ada di Madinah. Kedua ya, bahwa mikyas ya atau katakanlah tolak ukur standar amalnya ya dalam kemudian kehidupan adalah perintah dan larangan Allah ya, awamirullah dan wa nawahihi, perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Standarnya jelas. Yang ketiga, nah, kebahagiaannya atau standar kebahagiaannya adalah ridwanullah atau keridhaan Allah. Nah, ini kalau seandainya tercipta, insya Allah kemudian UIC itu sesuai dengan namanya ya. Pondok yang menghasilkan para ulul ilmi. Ilmu yang dimaksud itu adalah ilmu Islam ya. Bukan cuma fahmun, tapi juga kemudian sampai tafaqquh fiddin, faqih fiddin ya. Dan itulah Allah yang Allah berikan, itu adalah orang-orang yang Allah berikan kebaikan kepadanya ya. Lalu bagaimana menjadikan akidah dan syariah Islam sebagai landasan kurikulum integratif ya. Nah ini insya Allah kita bahas di pertemuan minggu depan. Jadi itu saja mungkin yang bisa Ana sampaikan ya. Jazakumullah khairan. Ana kembalikan kepada humas kita. Allah lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.